Komunikasi terapeutik adalah sebagai segala bentuk komunikasi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pasien atau menghilangkan distres psikologis. Komunikasi terapeutik ditunjukkan dengan empati, rasa percaya, validasi, dan perhatian. Slide-nya teh. Kemudian masuk ke fase-fase hubungan dalam komunikasi terapeutik. Pada fase ini ada 4. Yang pertama ada tahap persiapan, tahap perkenalan, tahap kerja, dan tahap terminasi. Pada tahap persiapan, di mana bidan berkewajiban mengidentifikasi pasien mengenai kelebihan serta kekurangannya. Kemudian pada tahap perkenalan, seorang bidan harus mengawalinya dengan memperkenalkan diri kepada pasien agar dapat membina rasa saling percaya, merumuskan kontrak dengan pasien, kemudian mengenali pikiran dan perasaan pasien, dan merumuskan metode kebidanan bersama pasien. Selanjutnya masuk ke tahap kerja. Dalam proses komunikasi terapeutik, tahap inti dari keseluruhan prosesnya yaitu tahap kerja. Pada tahap ini, seorang bidan dan pasien bekerja sama mengatasi permasalahan yang ada. Bidan dituntut untuk memfungsikan kemampuannya dalam mendorong pasien untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Bidan juga dituntut memiliki kepekaan dan tingkat analisis yang mempunyai kepekaan dan tingkat analisis yang baik terhadap perubahan pasien. Selanjutnya pada fase terakhir yaitu terminasi. Pada tahap terminasi ialah tahap akhir dari pertemuan antara bidan dengan pasien. Tahap terminasi ini biasanya dipetakan menjadi 2. Yang pertama ada terminasi sementara, yang dimana dilakukan saat akhir dari setiap pertemuan dengan pasien. Kemudian ada terminasi akhir, dilakukan saat bidan menyelesaikan proses secara keseluruhan. Lanjut teh. Selanjutnya ada teknik komunikasi terapeutik. Untuk teknik komunikasi terapeutik ini yang pertama yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian. Adapun teknik melatih keterampilan mendengarkan dengan penuh keperhatian adalah 1. Pandang pasien saat bicara. Yang kedua, pertahankan kontak mata sehingga pasien merasa rileks dengan mengeluarkan segala keluh kesahnya. Kemudian hindari tindakan yang tidak dibutuhkan. Keempat, jaga sikap tubuh, misalnya jangan menyilangkan kaki maupun tangan. 5. Anggukan kepala saat pasien membicarakan hal penting atau membutuhkan umpan balik. Yang terakhir, condongkan tubuh ke arah lawan bicara. Yang kedua ada menunjukkan penerimaan. Adapun beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh seorang bidan dalam hal ini adalah 1. Mendengarkan tanpa harus memutus pembicaraan. Yang kedua, memberikan umpan balik yang menampakkan pengertian. Selanjutnya, menunjukkan bahwa isyarat badan sesuai dengan komunikasi lisan. Yang keempat, menghindari berdebat, mengekspresikan keraguan, maupun mencoba mengubah pikiran pasien. Yang ketiga, ada memberikan pertanyaan yang berkaitan. Tujuan dari seorang bidan dalam mengajukan pertanyaan terhadap pasien adalah guna memperoleh informasi yang bersifat spesifik. Maka akan menjadi lebih baik apabila pertanyaan yang ditujukan berkaitan dengan topik yang sedang dibicarakan, serta gunakan perkataan dalam konteks sosial budaya yang melatari keberadaan diri pasien. Sebagai catatan, selama dalam pengkajian, ajukan pertanyaan yang berurutan. Selanjutnya teh. Yang keempat, dari teknik yang keempat yaitu mengulang ucapan pasien menggunakan susunan kata-kata sendiri. Dalam hal ini, bidan harus berhati-hati karena daya tangkap pasien tentunya berbeda-beda. Mengulang bukan hanya menyampaikan ulang pembicaraan, namun disertai rangkuman yang disimpulkan oleh bidan mengenai kondisi pasien. Teknik yang kelima yaitu klarifikasi. Apabila saat melangsungkan komunikasi terjadi kesalahan, penting bagi seorang bidan untuk menghentikan pembicaraan guna mengklarifikasi serta menyamakan persepsi dengan pasiennya. Sebab keberadaan informasi sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
Untuk teknik yang keenam yaitu memfokuskan. Memfokuskan tujuan komunikasi merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan guna membatasi pembicaraan sehingga mudah dimengerti oleh pasien. Selanjutnya, Teh. Teknik yang ketujuh yaitu menyampaikan hasil observasi, memberikan umpan balik kepada pasien dengan menyatakan hasil pengamatannya. Dalam hasil pengamatan, bidan harus berkomunikasi dengan jelas dan akurat, sehingga bidan menjadi paham mengenai kondisi yang diperlukan. Untuk teknik yang kedelapan yaitu menawarkan informasi. Maksudnya, setelah menyampaikan hasil observasi, tambahkan dengan informasi mengenai tips yang bisa membuat pasien percaya diri saat menumbuhkan kesadaran akan hidup sehat. Untuk teknik yang kesembilan yaitu diam. Diam merupakan metode guna memberikan ruang atau kesempatan kepada bidan dengan pasien dalam mengorganisasi pikirannya. Metode diam membutuhkan keterampilan dan ketepatan waktu. Yang ke-10 yaitu meringkas. Meringkas adalah pengulangan ide utama yang sudah dikomunikasikan secara singkat, biasanya dilakukan di fase terminasi. Selanjutnya, Teh. Untuk teknik yang ke-11 yaitu menawarkan diri. Saat pasien belum siap berkomunikasi secara verbal dengan orang lain, bidan harus mengambil inisiatif dengan memulai komunikasi yang bisa mencairkan suasana, seperti menawarkan bantuan, sehingga pasien menjadi rileks dalam menghadapi kenyataan yang terjadi, lalu menceritakan permasalahannya pada bidan. Yang terakhir yaitu refleksi, menganjurkan pasien untuk mengemukakan ide dan perasaannya sebagai bidan dari dirinya sendiri. Apabila pasien bertanya mengenai apa yang harus dikerjakan, bidan harus menjawabnya dengan berdiskusi dengan pasien guna menentukan tindakan bersama. Dengan demikian, bidan mencoba menghargai pendapat pasien. Selanjutnya, Teh. Kesimpulannya yaitu yang pertama, kemampuan menerapkan teknik komunikasi terapeutik memerlukan latihan dan kepekaan, serta ketajaman perasaan karena komunikasi terjadi tidak dalam kemampuan tetapi dimensi nilai, waktu, dan ruang yang turut mempengaruhi keberhasilan komunikasi yang terlihat melalui dampak terapeutiknya bagi klien dan juga kepuasan bagi bidan. Yang kedua, komunikasi juga akan memberikan dampak terapeutik bila dalam penggunaannya diperhatikan sikap dan teknik komunikasi terapeutik. Hal lain yang cukup penting diperhatikan adalah dimensi hubungan. Dimensi ini merupakan faktor penunjang yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan kemampuan hubungan terapeutik. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 3 sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.